Assalamualaikum sobat konspirator. Kali ini gue bakalan bahas tentang teleportasi, tapi dalam segi dan cara pandang yang berbeda. Teleportasi sendiri dicetuskan, kata teleportasi itu dicetuskan pertama kali oleh seorang penulis Amerika Serikat yang bernama Charles Fort pada tahun 1931. Definisi teleportasi itu yaitu memindahkan sesuatu dari tempat ini ke tempat yang lainnya. Faktanya teleportasi ini beneran nyata, karena kata teleportasi itu ada, berarti dulunya juga ada kejadiannya. Entah itu orang yang menceritakan, orang yang bisa teleportasi itu yang menceritakannya, ataupun orang yang melihat orang lain berteleportasi. Intinya mah teleportasi itu beneran ada karena kata teleportasi itu lahir. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Teleportasi itu mustahil dilakukan oleh benda yang bermassa atau apapun yang bermassa. Karena apa? Karena dia akan harus melewati paradoks, yaitu paradoks yang seperti ini. Benda yang bermassa atau bermateri tidak bisa melewati kecepatan cahaya. Karena jika akan melewati kecepatan cahaya, maka benda bermateri tersebut akan hancur. Begitupun berteleportasi. Teleportasi adalah memindahkan suatu apapun dari tempat ini ke tempat yang lainnya dengan cepat dan instan. Karena itu mustahil dilakukan oleh manusia, hewan, ataupun tumbuhan, atau barang-barang apapun yang bermateri. Mari kita coba hitung kecepatan teleportasi. Kecepatan cahaya itu adalah puncak dari kecepatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh benda bermateri. Itu pun belum ada yang bisa mendekati kecepatan cahaya. Karena apa? Karena tadi paradoks yang harus dilewati itu banyak. Kecepatan cahaya itu seperti yang kita tahu 300.000 km per detik. Jika kecepatan cahaya tersebut aja belum bisa dilewati oleh manusia, apalagi kecepatan teleportasi ini. Karena teleportasi ini tidak memiliki kecepatan atau unlimited. Contohnya seperti ini. Jika kita berangkat dari bumi ke matahari atau dari bumi ke bulan, maka untuk sampai ke matahari, dari bumi ke matahari, kita membutuhkan waktu 8 menit dengan kecepatan cahaya konstan, yaitu kecepatan cahaya yang tetap. Jika kita mau perjalanan dari bumi ke bulan dengan kecepatan cahaya itu bolak-balik akan memakan waktu 1 detik. Berarti ada jarak, ada momentum yang harus kita tempuh. Sedangkan teleportasi ini berbeda. Teleportasi ini, jika kita ingin ke matahari, kita hanya sekejap mata saja sudah langsung bisa menuju ke matahari atau sampai ke matahari. Begitupun ke bulan. Dari bumi ke bulan itu tidak membutuhkan waktu, hanya sekejap saja. Bisa disimpulkan, kecepatan teleportasi ini lebih tinggi daripada kecepatan cahaya karena tidak harus menempuh jarak, tidak harus memiliki momentum, dan tidak harus menunggu. Karena teleportasi ini dilakukan secara instan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah manusia bisa berteleportasi? Jawabannya, kalau dalam pengertian yang tadi, teleportasi yang memindahkan suatu apapun dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara instan, itu manusia nggak akan pernah bisa, karena harus melewati paradoks yang gua sebutin tadi, bahwa benda yang bermateri itu tidak bisa melewati kecepatan cahaya sekalipun. Karena jika melewati kecepatan cahaya aja, benda tersebut akan hancur kan. Jadi otomatis benda yang bermateri itu nggak akan pernah bisa berteleportasi. Manusia juga bermateri karena manusia itu terdiri atas bertriliunan atom-atom, dan atom itu sendiri adalah materi.
ada satu bukti dan rekaman bahwa manusia itu pernah bisa melakukan teleportasi seperti gambar ini. Di situ digambarkan kalau ada seorang, kalau nggak salah itu pedagang atau orang yang bawa gerobak melintasi jalan raya dan hampir tertabrak oleh bis gede, bis besar, tapi dia berhasil selamat karena ada orang yang nyelamatin dia. Sontak supir bis itu turun dan mengira kalau dia habis menabrak orang itu dan mengecek ke bawah bis tersebut apakah orangnya masih ada. Ternyata ajaibnya orang tersebut selamat dari tabrakan. Karena apa? Karena ada orang yang nyelamatin dengan kecepatan tinggi, itu nyelamatin, membawa dia ke pinggir jalan. Itu adalah bukti kalau teleportasi pernah dilakukan oleh manusia, tapi sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi kalau video itu beneran atau settingan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teleportasi ada di dunia nyata? Dalam arti luas, teleportasi itu mungkin bisa dilakukan oleh orang, tapi dalam bentuk yang lain. Maksudnya seperti ini. Teleportasi itu bukan hanya sekedar memindahkan suatu benda atau benda yang bermassa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam arti luas, teleportasi itu bisa dilakukan. Contohnya yaitu yang pertama, telepon juga termasuk teleportasi karena memindahkan suara dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan tempat itu adalah HP, yaitu smartphone. Kita mungkin gak menyadari kalau HP itu adalah alat untuk berteleportasi, karena HP itu bisa memindahkan suara yang kita masukkan menuju ke HP lain yang kita hubungi. Itu juga termasuk definisi luas dari teleportasi, yaitu memindahkan apapun dari satu tempat ke tempat yang lain secara instan. Ya mungkin tergantung sinyal HP kita juga, tapi itu juga termasuk teleportasi karena pemindahannya secara instan. Yang kedua adalah SMS dan chat WA atau apapun, pesan apapun. SMS itu termasuk juga teleportasi karena memindahkan tulisan ataupun gambar dari satu HP ke HP yang lain, yang termasuk dalam definisi teleportasi, pemindahannya secara instan. Mungkin kita nggak mengira kalau SMS itu teleportasi. Iya, karena kita nggak berpikir luas. Kita hanya berpikir tentang teleportasi itu harus memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kita nggak berpikir secara luas tentang definisi teleportasi itu sendiri. Sekarang paham kan kenapa telepon dan SMS termasuk teleportasi? Oke, yang ketiga adalah video call. Seperti halnya keduanya, video call juga termasuk teleportasi karena memindahkan suara dan gambar secara bersamaan, secara cepat dan instan. Alasannya seperti yang ke-1 dan kedua, contoh 1 dan kedua. Memindahnya secara instan dalam arti luas itu teleportasi, dan juga secara akurat. Jadi gambar dan suara yang kita kirim itu sama dengan si penerima. Misal kita video call dan menampilkan wajah kita, maka si penerima juga akan menampilkan wajah kita juga. Itu juga termasuk teleportasi kan? Teleportasi dalam arti luas, walaupun tergantung sinyal lagi-lagi. Terlepas dari itu semua, terlepas dari ada atau tidaknya teleportasi dalam dunia nyata, kalau dalam arti luas teleportasi itu ada, tapi kalau dalam arti yang sempit seperti yang gua katakan tadi, yaitu teleportasi hanya memindahkan benda saja
atau sesuatu yang bermateri itu tidak ada, mungkin tidak ada karena belum ada bukti yang valid. Tapi kalau dalam arti luas teleportasi itu memindahkan suatu apapun dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa dimiliki oleh WhatsApp, telepon, bukan WhatsApp, SMS, telepon atau video call. Itu bisa terjadi kan? Semoga aja di masa depan kita bisa melakukan teleportasi dengan nyata, maksudnya teleportasi fisik, teleportasi benda bermateri secara nyata, agar kita bisa merasakan sensasi teleportasi itu seperti apa. Semoga aja ilmuwan kita bisa menemukannya. Gua di Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya.